Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di malam hari ini yang insya Allah penuh berkah ya, kita bisa berjumpa, sharing ya, diskusi dan belajar di webinar Pranikah Belajar Ta'aruf ya. Baik teman-teman semua, insya Allah tema kita malam hari ini adalah tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ta'aruf ya. Nah ini insya Allah jadi 5 faktor yang bisa mempengaruhi ta'arufmu ya. Nah, mempengaruhi dalam mengambil keputusan, mempengaruhi dalam bertemu calon ya, dan juga mempengaruhi lama atau tidaknya ketemu dengan calonnya. Insya Allah ya dalam waktu 30 sampai mungkin 45 menit ke depan kita akan coba bahas ya 5 faktor yang bisa mempengaruhi ta'arufmu. Nah, bagi teman-teman yang baru join ya, selamat datang saya ucapkan. Salam kenal semuanya ya. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Aktivitas saya sebagai penulis buku-buku pranikah pernikahan. Eh, ini harusnya udah ke-13 ya. Cuman ini belum diupdate ya. Jadi alhamdulillah udah 13 buku. Dan juga kita mengembangkan platform pembelajaran online ya, belajar ta'aruf, ada akademi pernikahan, ini beberapa certified ya, ada hipnoterapi juga, NLP dan seterusnya ya. Nah ini beberapa karya, ini aja udah 9 ya. Kami yang udah terbit, ada Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, Makin Syar'i Makin Cantik, Wonderful Muslimah ya, Ta'aruf Menuju Halal, Jodohmu Dekat, Dia Ada Dalam Dirimu, Ta'aruf Khidbah Nikah Malam Pertama, 7 Penyebab Wanita Sulit Menemukan Jodoh Agar Cintamu Berbuah Surga ya. Dan ini yang terbaru ya. Yang terbaru adalah Ikhtiar Jodoh Muslimah. Ini khusus wanita juga nih saya nulis ya. Dan ini salah satu buku yang mungkin paling tebal dibanding yang lain ya. Dari sisi halaman hampir 300 halaman, ukurannya juga lebih besar dan pembahasannya pun juga lebih mendalam ya. Silakan ya bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya bisa WA ke kami atau di Tokopedia, Shopee banyak ya. Anda tinggal klik aja dan pastikan ya belinya yang ori ya. Karena khawatir nanti yang bajakan ya. Jadi ada harga-harga yang murah kadang di bawah 30 atau 20 ribuan. Nah, itu hati-hati ya jangan sampai kita beli buku bajakan ya. Dan ini partner kita Elmina Hijab. Nah, ini buat mbak-mbak ya. Jadi kalau mau ya membeli pakaian-pakaian khusus wanita, khusus muslimah, entah itu bergo ya, kerudung atau mungkin gamis dan sebagainya, saya menyarankan, saya mengajak teman-teman semua, yuk ke Elmina Hijab ya. Jadi kalau ingat mau beli beli gamis, ingatnya Elmina Hijab. Nah, ini kita bahas ya, bahas apa aja sih yang bisa mempengaruhi atau 5 faktor yang bisa mempengaruhi ta'aruf ya. Nah, yang pertama itu adalah kondisi diri ya, kondisi pribadi seseorang ya. Karena apa? Karena ada istilah ya atau quote ya yang ini mungkin sudah sangat populer dan saya yakin teman-teman semua tahu ya bahwa jodoh adalah cerminan diri ya. Jadi orang yang akan menjadi pasangan hidup teman-teman itu adalah orang yang kondisi dirinya, kondisi pribadinya nggak akan jauh beda dengan teman-teman. Kenapa kok demikian ya? Karena memang ya selain itu memang sunatullahnya, karena memang secara alamiahnya kita
ya secara alamiahnya kita akan lebih nyaman, kita akan lebih mudah nyambung, kita akan lebih mudah bisa saling menerima ketika bersama dengan orang yang mirip ya atau serupa dengan kita atau istilah lainnya mungkin adalah yang sepadan, yang sekufu ya. Ini nggak hanya dalam perjodohan, bahkan di dalam pertemanan sekalipun. Teman-teman boleh cek ya temannya di masa SMP dulu ya. Saya yakin ya teman-teman Anda yang dekat dengan Anda di masa SMP, khususnya yang punya teman dekat ya atau sahabat dekat atau mungkin punya geng gitu ya, punya kelompok-kelompok gitu kan. Saya yakin tuh orangnya hampir-hampir serupa semua. Hampir serupa dalam hal, akademis ya. Yang pintar, yang jago, yang akademis biasanya ngumpulnya sama yang pintar gitu kan. Yang sedang atau menengah sama yang sedang atau menengah juga ya. Yang pemalas gitu ya, yang suka bolos, suka cabut, ngumpulnya juga sama yang suka bolos atau suka cabut ya, yang soleh-soleh, solehah, ngumpulnya juga yang soleh-solehah. Yang suka pacaran, ngumpulnya sama yang juga suka pacaran. Nah, ini udah sunatullah ya, sudah hukum alam lah. Secara alamiah kita itu akan lebih nyaman ketika bersama dengan orang yang mirip ya, hampir-hampir serupa dengan kita atau nggak jauh beda lah kondisi dirinya dengan kita. Ya. Kalau saya dulu masih ingat ya zaman saya SMP, SMA, itu bahkan di sekolah saya itu ada kantin-kantin berdasarkan kelompok perilaku siswanya, ya. Ada, kantin yang khusus memang, anak-anak sekolahnya yang berduit lah ya, secara ekonomi gitu ya. Itu ada kantin khususnya dan harga makanannya lebih mahal gitu kan. Ada yang, kantin khusus di mana tempat orang-orang kalau bolos sekolah, di sana ngumpulnya, yang ngerokok, yang bolos sekolah gitu ya, yang suka bikin masalah di sekolah, yang pakaiannya selalu bermasalah, baju keluar dan sebagainya ngumpulnya di sana. Jadi kalau kita masuk ke tempat itu, wah isinya asap rokok semualah. Ya, kata-kata kasar dan sebagainya di sana, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dan saya yakin ya teman-teman pun mungkin menyaksikan hal yang demikian mungkin ya di zaman sekolah atau zaman kuliah dulu, ya. Nah, ini buat pertemanan saja kita akan lebih mudah nyambung, kita akan lebih mudah untuk merasa nyaman ketika bersama dengan orang yang serupa ya, orang yang mirip dengan kita. Apalagi untuk jodoh, ya. Jadi untuk jodoh itu kita akan nyaman ketika apa? Ketika kita hidup bersama dengan orang yang nggak jauh beda dengan kita kondisinya, ya. Entah itu dari sisi agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya ya, pertanyaan di kolom tanya jawab ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, ketika seseorang ya ingin mendapatkan bertemu dengan calon yang terbaik, yang tepat untuk bertaruh, maka tingkatkan kualitas diri ya, pantaskan dirinya gitu ya. Lalu juga kondisi pikiran ya, kondisi pikiran, kondisi mental itu akan mempengaruhi orang yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Saya sering ya menemukan orang-orang yang cerita, orang-orang yang curhat, "Udah Agus, kenapa kok saya selalu ketemu dengan orang yang salah? Kenapa kok saya ketemu dengan laki-laki yang toksik? Kenapa kok saya selalu ketemu dengan wanita yang toksik?" Gitu. Nah, setelah dicek, setelah digali, setelah, konsultasi dan sebagainya, oh ternyata di dalam pikirannya, dari sisi mentalnya memang dia berpikiran bahwa semua wanita itu kayak gitu, atau yang wanita, semua laki-laki ya kayak gitu. Sehingga tanpa dia sadari, cara dia berpikir ya, pemikirannya tadi menarik orang-orang yang sesuai yang ada di dalam pikirannya ke dalam kehidupannya. Jadi kebayang ya, kalau ada yang mungkin selalu ketemu yang toksik-toksik terus gitu kan. Ya bisa jadi Anda dalam pikiran Anda punya persepsi bahwa ya laki-laki itu seperti itu. Atau mungkin ya ada persoalan trauma di masa lalu atau mungkin luka pengasuhan gitu ya. Dulu kita pernah, mendampingi proses terapi seorang wanita yang selalu ketemu dengan laki-laki yang salah ya dan dia pacaran, dan ketika pacaran itu laki-laki itu pasti selingkuh aja dan itu sering terjadi. Nah, ternyata ketika digali, dia ada persoalan dengan, ayahnya, dengan bapaknya. Jadi di masa kecil, dia melihat bagaimana rumah tangga orang tuanya hancur, ya, rumah tangga orang tuanya rusak karena orang ketiga, bapaknya selingkuh. Dan di saat itu dia, berpikir, apa namanya, dia benci, dia nggak suka sama bapaknya. Dan di saat itu juga dia berpikiran, ketika akan menjalin hubungan selalu kebayang tuh dalam pikirannya, "Ini nanti jangan-jangan dia selingkuh ya? Ini nanti jangan-jangan dia selingkuh nanti nih." Ya. Bahkan dalam persepsinya ya bahwa semua laki-laki itu akan gampang selingkuh dan pemikiran itu yang pada akhirnya menarik orang-orang yang keliru, orang-orang yang suka selingkuh, ya, orang-orang yang bermasalah ke dalam
kehidupannya juga. Nah, jadi ini perlu ya untuk menetralkan pemikiran. Jadi kalau mungkin ada yang pernah mengalami hubungan yang, penuh luka ya di masa lalu gitu kan, entah, terkait dengan orang tua atau apapun, ya saran saya mulai untuk memaafkan, mulai untuk ikhlas, mulai untuk ridho, dan mulai untuk memulihkannya ya. Nah, kuncinya di kondisi pribadi ya, terus ikhtiar meningkatkan dan memantaskan diri, ya. Jadi ikhtiar meningkatkan dan memantaskan kualitas diri. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar, ya, dengan teman-teman berikhtiar memantaskan kualitas diri, itu akan membantu mendekatkan teman-teman dengan orang yang pantas juga, dengan orang yang serupa. Kalaupun yang dekat ke teman-teman nih, orang yang, level kualitas dirinya di bawah teman-teman, dia akan mental, ya. Dia nggak akan bertahan lama. Misal ya pas baru tukar CV ya dia udah langsung mengakhiri, udah mundur duluan dia. Kenapa? Karena dia ngerasa, "Oh ini nggak selevel," gitu kan. Nah jadi terus meningkatkan dan memantaskan diri. Nah yang kedua, ini kunci juga ya, kunci juga adalah lingkaran pergaulan. Nah jadi ini kunci juga faktor, dalam menemukan pasangan hidup ya, dalam menemukan, salon ya buat ta'aruf ya, mempengaruhi ta'aruf ya. Nah pergaulan itu akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Ya, makanya, disebut ya bahwa agama seseorang adalah agama temannya. Nah, jadi Anda kalau bergaul dengan seseorang yang, perilakunya A, B, C, D misalnya itu akan bisa mempengaruhi kondisi juga, kondisi perilaku Anda juga. Ketika kita bergaul berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan bau wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang, tukang besi, kita juga akan kecipratan bau asapnya. Nah, jadi teman itu akan mempengaruhi pola pikir, teman itu akan mempengaruhi perilaku kita. Teman juga akan mempengaruhi karakter dan kepribadian kita, ya. Dalam artian nih teman bukan hanya sekedar kenal ya. Kalau kenal boleh ya dengan banyak orang berbagai latar, itu boleh. Kalau teman itu ya sahabat ketika ya Anda udah sering ya interaksi dengan dia. Ya mungkin Anda kalau duduk ngobrol sama dia itu bisa sejam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Anda udah sering jalan sama dia, sering mungkin nginep bareng sama dia, itu teman. Nah, hal-hal yang seperti itu dia akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Kalau Anda bergaul ya, kita bergaul dengan teman yang baik, ya kita akan terpengaruh baik juga, ya. Kalau, dengan yang kurang baik, itu akan berpotensi juga mempengaruhi diri menjadi kurang baik. Misalnya Anda bergaul ya, Anda punya teman dekat lah, sahabat 5 orang, 4 orangnya pacaran, ya yang nggak pacaran Anda sendiri. Nah, saya yakin nih lambat laun, ya bisa jadi Anda terpengaruh untuk ikutan berpacaran juga. Karena ketika ketemu mereka ngumpul ceritain tentang ceweknya atau ceritain tentang cowoknya. Ya, mereka berbagi kisah bagaimana serunya kisah cintanya mereka gitu kan. Nah, sementara Anda nggak punya. Nah, saya yakin itu akan apa, sedikit banyak akan mempengaruhi, kayaknya seru ya pacaran gitu kan. Sama kayak merokok ya, ada nggak di sini yang ngerokok ya mas-masnya ya. Orang yang ngerokok itu, sebagian besar yang ngerokok itu terpengaruh oleh pergaulan, ya, terpengaruh oleh pergaulannya. Nah, teman ngerokok, "Coba ah, awalnya apa, sehisap, 2 hisap," gitu kan. Nah, besok coba setengah batang. Nah, besok coba lagi jadi satu batang full ya, akhirnya apa? Akhirnya jadi kebiasaan. Ya zaman-zaman SMP itu biasanya ya atau zaman-zaman SD. Dulu saya di sekolah saya zaman SD udah banyak tuh yang ngerokok ya, jadi satu batang buat 10 orang gitu kan. Nah, itu belajarnya tuh. Nanti lambat laun ya akan jadi kebiasaan. Nah, yang kedua adalah perlu mengenali lingkaran pergaulan saat ini ya, sudahkah, ideal gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ideal ya alhamdulillah ya, orang-orang soleh, orang-orang baik yang bisa mengingatkan dalam kebaikan, orang-orang yang, juga tidak berpacaran gitu ya, memiliki cara pandang menikah dengan ta'aruf misalnya, berarti alhamdulillah. Tapi kalau belum ya, nah ini bukan berarti saya nyuruh Anda meninggalkan teman lama Anda, enggak gitu ya. Coba cari lingkungan baru ya, komunitas atau lingkaran pergaulan baru yang mana di situ, lebih banyak kebaikannya. Ya dengan teman lama ya tetap interaksi, tapi mungkin dikurangin ya. Jadi kalau misalnya selama ini sangat-sangat, dekat, sangat-sangat akrab, nah ini dibagi waktunya untuk, bertemu dengan, lingkaran pergaulan yang baru ya. Kenapa? Karena ketika kita duduk bareng, kita berteman ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita kecipratan juga solehnya, akan kecipratan juga solehannya. Awalnya mungkin karena nggak enakan. Ya dulu saya di awal-awal hijrah ya, ngumpul sama orang-orang yang soleh ya, ada kegiatan namanya
mabit ya, malam bina iman dan takwa itu menginap di masjid ya. Nah, biasanya malam Minggu ya, cara rohis lah dulu ya, masa-masa saya sekolah. Itu di sana teman-teman ya, senior dan sebagainya, ya mereka bangun ya, bangun tahajud ya, bangun di sepertiga malam. Nah, kita yang belum terbiasa ikut bangun juga. Ikut bangunnya karena nggak enakan. Ya mereka baca Quran ya, kita ikut baca Quran juga karena nggak enakan. Ya malu ah, kita doang yang nggak baca. Nah, awalnya mungkin seperti itu. Tapi lama-lama jadinya kitanya yang keenakan, kecanduan dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah indahnya ketika bergaul ya, memiliki pergaulan yang baik gitu ya. Nah, salah pergaulan bisa salah pilih pasangan hidup ya, karena banyak orang ya menemukan pasangan hidupnya biasanya dari lingkaran pergaulannya atau mungkin dari koneksi-koneksi lingkaran pergaulannya, dari teman-temannya dia ya, dari kakak temannya mungkin dan sebagainya, dari komunitasnya dia gitu ya. Nah, mau jodoh terbaik, maka ikhtiar ya, usaha ubah pergaulan ke lingkaran orang-orang yang baik, ya. Misalnya dulu pernah ya Mbak-Mbak nanya, "Udah Agus, saya mau tanya gimana caranya dapetin jodoh laki-laki ya, yang dia mapan tapi soleh, ada nggak kira-kira?" Gitu kan, dia mapan, soleh, pengusaha gitu ya. Ya ada, berarti Anda tinggal cari di mana kira-kira laki-laki kayak gitu ngumpul. Nah, di mana ya, mungkin di komunitas kebaikan ada, komunitas pengusaha muslim misalnya, ya Anda masuk ke sana, masuk ke sana bukan dalam artian Anda, niatnya buat cari pasangan ya, cari suami, cari istri, enggak. Tapi masuk ke sana ya karena Anda suka juga, Anda bergaul di sana, ya biarkan aja secara alami ya, bisa jadi nanti ada yang ngelirik Anda ya, atau mungkin Anda ngelihat, "Oh kayak ini cocok nih," gitu kan. Ya bisa minta tolong ke apa namanya, pembina komunitasnya, buat, membantu ya proses ta'aruf, mengenali dan sebagainya, ya. Nah, itu nanti akan berjalan secara alami lah insya Allah ya. Nah, pastikan sahabat dekat ya, teman dekat ya, teman yang, atau istilah sekarang itu bestie ya, tempat Anda cerita, Anda curhat ya, yang dia tahu segala rahasia Anda gitu ya, Anda tahu rahasia dia, ya, itu sebaiknya yang kualitas agama dan akhlaknya baik. Ya, atau mungkin hari ini udah saya punya teman nih, punya bestie, punya sahabat gitu kan, tapi kualitas agamanya masih kurang baik gimana? Nah, ajak ke jalan kebaikan, ya. Anda tentu sayang kan sama teman Anda, sama sahabat Anda cinta sama dia gitu ya. Nah, Anda tentu mau nanti persahabatan Anda nggak hanya di dunia, nah, ya. Nah, ini juga bisa ya. Selain mungkin Anda cari lingkaran pergaulan yang baru, ya pelan-pelan Anda, melakukan syiar ya di lingkaran pergaulan Anda yang saat ini, ya, mengajak ke kebaikan gitu ya. Ada yang mau nanya silakan ya, yang mau nanya di kolom tanya jawab ya. Nah, ini yang kedua ya, lingkaran pergaulan ya. Nah, yang ketiga ya, yang mempengaruhi tentang, tentang ta'aruf ya, itu adalah ilmu dan wawasan tentang pernikahan, ya. Beberapa waktu yang lalu ya ada yang curhat ya nanya di sosial media kami ya, bercerita seseorang yang menjalani proses ta'aruf ya. Dia menjalani proses ta'aruf di mana, dia pada akhirnya merasa kecewa, merasa kesal ya dengan yang namanya proses ta'aruf. Nah, kenapa kok dia kecewa? Kenapa kok dia kesal dengan ta'aruf? Karena di dalam proses ta'aruf dia sudah melihat CV calon suaminya ini. Ternyata CV-nya bagus, ya. Dia juga sudah kenali ibadahnya, oh ibadahnya juga bagus, ya. Dia rajin sholat, rajin puasa, dan sebagainya. Nah, tapi setelah menikah, nah setelah menjalani pernikahan, lah kok mengecewakan, ya. Ternyata orangnya keras kepala, ya, egois gitu ya, kasar ya. Kalau dia berucap itu ucapannya kasar ya, menyakiti gitu kan. Ternyata dia nggak punya kelemah lembutan terhadap wanita. Nah, di mana kelirunya, di mana persoalannya setelah saya gali, saya tanya, dulu saat ta'aruf yang dilakukan apa aja? Yang beliau lakukan adalah tukar CV. Lihat CV-nya bagus, oke, habis itu nanya-nanya sholatnya mana, ibadahnya gimana, ya. Setelah nanya-nanya, ya ketemu sekali, lalu ketemu sama orang tua, ya sudah langsung menikah. Nah, ini kan kekeliruannya di situ. Nah, kenapa kok beliau melakukan hal tersebut? Ya mungkin qadarullah kurangnya ilmu dan wawasan tentang bagaimana menjalani proses ta'aruf. Mungkin beranggapan ya, karena ini banyak ya, ini salah paham, beranggapan bahwa ta'aruf itu kan cara Islam udah, Gus. Kalau cara Islam ini sudah pasti nih yang ikut ta'aruf pasti orangnya orang-orang soleh,
Yang ikut ta'aruf pasti orang-orang solehah, jadi yakin aja lah, percaya aja. Nah, ini kesalahan besar. Hati-hati kalau mungkin teman-teman punya pemikiran kayak gitu juga. Sehingga mencukupkan proses ta'aruf hanya dengan CV saja. Nah, ini perlu hati-hati. Ya, jangan sampai ada punya pikiran yang kayak gitu. Karena belum tentu, ya, jadi belum tentu gitu kan. Karena setiap manusia itu unik, manusia itu beragam, manusia itu berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang ikut ta'aruf, ya bukan berarti dia adalah orang yang baik, orang yang benaran bagus akhlak dan sebagainya. Ya. Nah, maka Anda perlu cek dan recheck. Anda perlu punya wawasan ya, wawasan ilmu ya, ilmu untuk memilih pasangan hidup. Makanya di kelas pranikah belajar taruh yang insya Allah kita mulai 11 sampai 12 Mei nanti, kita akan belajar ya bahwa ta'aruf itu tidak hanya mengenali seseorang lewat CV saja. Bahwa ta'aruf itu tidak hanya Anda ketemu sekali lakukan tanya jawab, enggak hanya itu. Kita juga akan belajar bagaimana memvalidasi ya data yang didapat. CV-nya bisa nggak bagus? Bisa, ya gampang mas sekarang bikin CV bagus ya, diedit pakai Canva misalnya bagus tuh ya, diisi sedetail dan selengkapnya bagus. Nah tapi yang perlu Anda lakukan apa? Anda melakukan validasi, benar nggak data yang ada di CV sesuai dengan realnya. Anda ketemu sama dia, tanya jawab, Anda tanya, dia kalau marah, oh kalau saya marah mah tersenyum, saya marah mah diam gitu kan. Nah ini perlu Anda validasi, betul nggak kalau dia marah begitu? Anda perlu juga cek ya pemahamannya, ya dia paham nggak tentang kewajiban sebagai istri, dia paham nggak tentang kewajiban sebagai suami. Karena banyak ya persoalan-persoalan pernikahan hari ini muncul karena ketidakpahaman pada kewajibannya masing-masing. Laki-laki yang nggak paham kalau kewajibannya itu memberi nafkah. Banyak ya laki-laki yang nggak mau ya menjadi penanggung jawab utama penafkahan di keluarga ada banyak. Ada banyak persoalan rumah tangga, persoalan pernikahan yang mana laki-lakinya nggak mau ngasih duit kepada istrinya. Ya bukan karena dia nggak punya uang ya, dia punya tapi dia nggak mau ngasih, gitu kan. Jadi mereka ya udah tinggal bareng tapi untuk biaya hidup, hidup masing-masing, banyak yang begitu ya. Apalagi yang sampai pemalas ya. Jadi dia nggak kerja, nggak punya penghasilan, istrinya yang disuruh kerja juga banyak gitu kan. Nah ini perlu Anda cek, Anda kenali. Nah sehingga ilmu dan wawasan tentang pernikahan itu sangat berpengaruh juga pada proses ta'aruf yang dijalani. Ya, makanya saya selalu ya sering mengingatkan, yuk belajar ilmu pranikah. Ya, luangkan waktu. Jangan berpikiran bahwa menikah itu cuma ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Nih hari ini orang berpikiran nih kalau buat nikah itu ya ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Buat apa? Buat resepsi ya. Buat nyetak undangan, nah, buat sewa gedung gitu kan. Buat bisa ngundang 1.000 tamu, 2.000 tamu ya. Ya kita ada salah satu alumni belajar taruh ya. Itu tamu undangannya 2.500 orang gitu. Ngeri nggak tuh ya? Artinya jangan sampai nih ya ada nyiapin duit, ngumpulin duit gitu kan, tapi hanya untuk acara 1 hari resepsi pernikahan. Tetapi lupa dan mengabaikan ribuan hari yang akan dijalani setelah pernikahan. Karena esensi inti dari pernikahan itu adalah ribuan hari setelah resepsi itu, bukan di saat resepsi itu. Ya, resepsinya mewah, wah ya, tamu yang hadir mungkin ribuan, Anda bahagia dan sebagainya, tapi di hari ke-7 Anda udah berantem, udah nggak apa namanya, sudah konflik gitu kan. Bulan kedua udah kepikiran cerai ya untuk apa? Nah, makanya yuk luangkan waktu untuk belajar ilmu pranikah ya. Sesibuk apapun luangkanlah ya. Karena banyak ya teman-teman yang awalnya nanya, saya mau belajar ilmu ta'aruf gimana? Lewat Zoom. Oh, kalau lewat Zoom masa sibuk, nggak bisa gitu kan. Jangan sampai nggak bisa ya, waktunya 5 jam ya. Kadang ada orang ya yang buat belajar 5 jam 2 sesi gitu kan terasa panjang gitu kan. Tapi menyelesaikan puluhan ya episode sebuah drama ya itu terasa singkat. Nah, ini perlu hati-hati ya. Jadi perlu miliki ilmunya. Nah, miliki ilmu ta'aruf akan membantu mengenali calon pasangan sebelum menikah. Jadi ketika akan memutuskannya itu memutuskannya dengan ilmu, bukan dengan perasaan saja, ya, atau sampai gambling ya, kayak orang judi ya. Ya udahlah mudah-mudahan baik gitu kan. Nah, itu kan parah ya seperti itu ya. Jadi menikah nggak bisa seperti itu. Ya maka diikhtiarkan semaksimal mungkin, ikhtiarkan sebaik mungkin bagaimana mengenalinya. Nah kita menghadirkan wadahnya teman-teman.
ya, ada kelas pranikah belajar ta'aruf ya, alhamdulillah udah berjalan 77 angkatan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum join, yang belum daftar ya saran saya sih daftar, belajar gitu ya. Nah, semakin kaya dengan ilmu dan wawasan, maka semakin bisa melihat pernikahan dengan cara pandang yang bijak, ya. Karena apa? Karena kurangnya ilmu, ada orang yang melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang mudah, sehingga sangat dimudah-mudahkan. Wah, pernikahan mah nggak perlu belajar mah, langsung praktek aja, gitu kan. Ah, isinya mah teori doang itu mah kalau kelas-kelas pernikahan. Nanti aja langsung praktek. Itu berarti kan memudahkan, ya. Nah, dengan kurangnya ilmu kadang orang terlalu bersemangat buat menikah. Saya sering ya ketemu anak muda usia 20, usia 21 tahun gitu kan, dia menggebu-gebu pengen nikah ya. Biasanya saya stop, "Entar ajalah 2 tahun lagi, belajar dulu," gitu. Kenapa? Karena sangat menggebu-gebu, sementara dari kondisi finansial dan sebagainya, belum meyakinkan gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati juga. Orang yang kurang ilmu bisa terlalu semangat, terlalu berani, terlalu nekat, itu nggak bagus, dan bisa juga, kebalikannya ya, terlalu takut. Kenapa? Karena kurangnya ilmu, terlalu takut atau salah lihat ilmu ya, salah pilih ilmu gitu kan, salah belajar ilmu, selalu takut dengan pernikahan. Ya 2023 ada data menyampaikan bahwa angka pernikahan tuh makin lama makin menurun gitu ya. Nah, bisa jadi ya karena orang terlalu takut. Ya dia lihat samping kiri ya, ada satu orang yang cerai, dia berpikiran langsung bahwa seluruh umat manusia yang menikah akan cerai gitu kan. Padahal coba deh dicek ya di RT Anda yang cerai berapa orang? Satu RT berapa orang biasanya? 100, 200 keluarga. Coba dicek. Dari 200 keluarga berapa orang sih yang berpisah? Ya saya yakin nggak nyampe 5 lah ya. Nggak mungkin kan 10% ya cerai gitu kan. Angka perceraian makin hari makin naik gitu kan. Nah itu kalau kita presentasikan ya dibandingkan dengan pernikahan yang nggak cerai kan masih jauh lebih banyak yang nggak cerai ya. Nah ketika kita dapat ilmu pernikahan kadang merasa apa, merasa makin takut buat nikah. Nah, ini perlu bijak juga ya melihatnya, karena pada akhirnya banyak juga yang nggak mau belajar. Saya malas lah belajar ilmu pernikahan, yang ada malah makin takut, makin overthinking gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati juga ya menyikapinya. Maka perlu ya ilmu yang tepat, belajar wawasan yang tepat agar apa? Agar bisa melihat pernikahan itu dengan cara pandang yang bijak ya. Makin ke sini kalau Anda lihat di dunia online ya, banyak ya online itu kan memang bebas ya. Ada orang yang sharing, narasi-narasi tidak perlu punya anak gitu ya. Ada orang yang sharing narasi-narasi nggak perlu nikah dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita perlu bijak ya memilih ya, mana yang, bisa dijadikan pegangan hidup ya. Nah, ilmu yang salah juga berpotensi membawa pada keburukan ya. Nah, ilmu dalam hubungan misalnya, ilmu dalam hubungan ada banyak macamnya. Ya, ada ilmu yang syar'i yang memang sejalan dengan Islam, tapi juga ada banyak juga ya ilmu-ilmu yang tidak sesuai ya dengan Islam. Ada ilmu orang ngajak pacaran ya, Anda googling aja ada itu ya. Tapi saya bukan menyarankan Anda ikut dan belajar ya. Ya, saya yakin lah teman-teman juga tahu ya, cara memikat cewek ya, cara memikat cowok misalnya, ada banyak yang jual. Ada mungkin bukunya, e-book-nya dan sebagainya, ya. Nah, itu perlu hati-hati juga ya, jangan sampai nanti belajar ilmunya malah untuk jadi, kemaksiatan ya. Nah, ini ya kita bahas tadi, realitas saat ini banyak yang sibuk ngumpulin uang ya, jadi kalau ditanya ya, bahkan orang tua pun deh, orang tua kalau nanya anaknya mau bilang nikah yang ditanya apa biasanya, "Kamu uangnya udah berapa?" Gitu ya. Jadi bukan ilmumu udah sampai mana, tapi uangnya udah seberapa banyak ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman semua terlalu ya sibuk mengumpulkan uangnya dan melupakan ilmunya ya, nggak ada salah ya Anda ngumpulin uang sebanyak-banyaknya itu bagus ya. Ayo ya yang mas-mas semangat kerja ya, semangat, mungkin berbisnis dan sebagainya, silakan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai lupa dan melalaikan ilmunya ya. Apalagi kalau kita lihat biasanya ikut-ikut pernikahan ini kan kebanyakan mbak-mbak ya. Ya mungkin 80, 70, 80% yang hadir mbak-mbaknya, berarti yang bersemangat belajarnya mbak-mbak. Nah berarti kan perlu nih wadah ya buat para laki-lakinya juga, ya buat, agar semangat juga ya, jangan hanya sibuk ngumpulin duit saja. Kadang laki-laki itu dia berpikir ya, yang penting uang lah ya. Nah ini juga yang menjadi persoalan di dalam kehidupan berumah tangga ketika dia sudah menjadi seorang ayah.
Makanya Indonesia ini termasuk sebagai salah satu negara yang disebut sebagai negara yang, fatherless ya, negara yang kekurangan sosok ayah. Bukan karena ayahnya nggak ada, ayahnya masih hidup tapi anaknya tidak mendapatkan sosok ayah. Kenapa? Karena si ayah itu cuma sibuk ya, cari uang. Karena si ayah hanya jadi mesin ATM ya di keluarganya gitu kan. Dia tidak hadir bagi anaknya dan sebagainya. Nah, ini mas-mas yang hadir hari ini Masya Allah ya, Anda insya Allah orang-orang yang terpilih lah ya, mau belajar ya, meluangkan waktu buat belajar ya. Nah yang keempat ya, hiburan ya, hiburan yang dilihat itu mempengaruhi ya, juga akan mempengaruhi cara pandang tentang memilih pasangan untuk ta'aruf ya, tentang jodoh ya. Entah itu film, musik ya, sinetron dan novel ya, karena di dalam setiap, film ya, apalagi film-film luar negeri itu ada value atau nilai yang ingin ditanamkan ya. Ditanamkan di dalam, alam bawah sadar seseorang ya. Mungkin Anda ngelihat secara jelasnya ya filmnya itu tentang, thriller misalnya atau mungkin tentang horor, tetapi di dalamnya itu ada pesan-pesan mungkin feminisme ya, ada yang menyampaikan pesan-pesannya adalah tentang apa, LGBT ya dan sebagainya. Nah ini perlu hati-hati juga ya, media hiburan memiliki pesan tersembunyi yang mempengaruhi mindset hingga perilaku seseorang ya. Nah, kalau seseorang nggak sadar ya terlalu menikmati film ya pelan-pelan dia akan mempengaruhi mindset tuh. Dia akan mempengaruhi perilaku ya. Coba aja Anda cek ya. Kalau Anda udah paham gitu ya tentang feminis misalnya tentang, hubungan sama jenis ya dan sebagainya. Anda kan bisa melihat ya kalau Anda nonton satu film, oh film ini arahnya ke sini nih. Meskipun ya filmnya mungkin komedi, ya mungkin filmnya action gitu kan, tapi ada pesan biasanya tuh ya, ada pesan-pesan tersembunyi di sana gitu ya. Nah, yang kedua juga ini sering juga terjadi memiliki imajinasi jodoh seperti dalam cerita yang disukai atau bahkan lebih parahnya lagi ya Anda, membayangkan ya pengen berjodoh dengan, aktor atau apa, aktor laki-laki mungkin atau aktor yang wanitanya gitu kan. Anda mengidolakannya ya, dulu sempat ya kita sering ya ketemu orang-orang yang begini ya. Nah, ilmu yang salah berpotensi juga pada keburukan ini yang tadi ini ya, kebawa deh. Nah, yang kelima yang mempengaruhi jodoh juga adalah hubungan dengan diri sendiri ya. Nah, apakah sudah menerima dan mencintai dirimu sendiri? Ya, sudah menerima nggak ya? Coba, cari cermin ya atau kaca yang besar ya. Nah, Anda berdiri tuh depan kaca, Anda lihat diri Anda dari ujung kepala sampai ujung kakinya, lalu Anda coba tanyakan, kira-kira Anda sudah sayang belum dengan orang dalam kaca itu? Kira-kira Anda sudah menerima belum dan mencintainya belum? Menerima dia seutuhnya atau bahkan ya ketika melihatnya Anda malah jijik gitu ya. Nggak suka gitu ya, ini siapa sih orang yang banyak masalah gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah tentang menerima dan mencintai diri sendiri. Nah, ini sangat mempengaruhi juga ya tentang jodoh. Kenapa? Karena ketika seseorang belum menerima dan mencintai dirinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, akan menghadirkan rasa minder, rasa insecure dalam dirinya. Nah, ini akan berdampak pada dia misalnya menjalankan proses ta'aruf, ya. Dia lagi ta'aruf sama seseorang, wah ketemu sama seorang yang bagus, pribadi bagus, akhlaknya. Tapi karena dia merasa dirinya ini sangat di bawah gitu ya, jadi merasa nggak layak sama orang itu, akhirnya dia mengakhiri, ya nggak lanjut dengan orang tersebut padahal dia ketemu orang yang tepat, ya. Nah, ini sering juga ya, dalam proses mendampingi ta'aruf ya, sering juga ini kami, temui. Ya, jadi orang itu mengakhiri proses ta'aruf bukan karena orangnya nggak bagus pribadinya, tapi karena terlalu bagus ya. Jadi kamu ini terlalu baik untuk saya. Nah itu ya. Jadi dia sendiri belum menerima dirinya dan, belum mencintai dirinya. Ya, sehingga pada akhirnya dia sulit membuat dirinya itu layak atau berharga. Dia ngerasa dirinya nggak layak, merasa dirinya nggak pantas ya. Cuman kalau ketemu yang kualitas dirinya di bawah dia juga nggak mau ya. Dilema nggak tuh ya? Sama yang kualitas dirinya bagus nggak mau karena dia merasa nggak layak gitu kan. Tapi kalau yang jelek banget juga dia nggak mau juga ya. Nah, termasuk juga dengan memaafkan kesalahan di masa lalu ya, karena setiap manusia sudah pasti ya tempatnya salah dan khilaf. Di masa lalu mungkin pernah punya kesalahan, punya melakukan hal yang, dosa-dosa besar dan sebagainya ya. Nah, termasuk juga dalam merawat diri ya, sudah mulai belum merawat diri sendiri.
ya, merawat diri sebagai bukti cinta sama diri. Jadi kalau kita rajin ngerawat diri, ya teman-teman rajin ngerawat diri, insya Allah ya rasa cinta sama diri itu akan terbantu ya untuk dia tumbuh ya. Jadi Anda merawat diri itu bukan untuk orang lain ya, misalnya mandi ya, coba dicek ya kalau hari libur Anda mandi nggak? Kalau hari libur Anda gosok gigi nggak misalnya? Ya kalau selama libur misalnya, oh Anda aja nggak mandi-mandi, nggak gosok gigi, ya bisa jadi ya selama ini Anda ngerawat diri buat orang lain. Karena emang, ke kantor, kerja gitu ya. Jadi ngerasa malu ya kalau bau gitu ya. Jadi bukan buat diri sendiri, itu contoh sederhana ya. Jadi itu teman-teman ya, ada 5 faktor ya yang mempengaruhi ta'aruf dan juga bisa mempengaruhi jodohnya teman-teman nanti. Silakan ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya, atau mungkin ada yang mau daftar belajar ta'aruf silakan ya. Insyaallah nih saya infokan lagi kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Nah insyaallah kelasnya nanti di awal Mei ya, di awal Mei, iya di minggu kedua Mei ya, itu di tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, silakan bagi yang sudah daftar tapi mungkin belum transfer, nah silakan bisa transfer biaya pendaftarannya. Atau mungkin bagi yang belum daftar, nah bisa nanti mendaftar. Ini linknya saya bagikan di kolom chat ya, silakan daftar ya. Daftarnya gampang ya, Anda klik link yang saya bagikan, lalu nanti Anda isi data ya. Nah, jadi semudah itu ya. Isi datanya lalu lakukan pendaftaran ya. Nah, ini mungkin bagi yang, butuh info penjelasannya, nah ini kita jelaskan. Kelas pranikah belajar ta'aruf batch yang ke-77 ya. Benefitnya apa? Yang pertama kita akan belajar tentang ta'aruf ya. Jadi kita nggak belajar pranikah secara luas ya, tapi kita spesifik khusus membahas ta'aruf. 2 kali live Zoom itu total durasi waktunya 5 jam. Nah, nanti insya Allah ya teman-teman juga akan dapat worksheet menemukan keunggulan diri. Worksheet mengenali ekspresi emosi diri sendiri ya. Lalu pendampingan, feedback, latihan, dan konsultasi selama 25 hari. Nah, selain itu bagi Anda yang mau ya, buat mas-mas ya, yang mau cari istri, buat mbak-mbak yang mau cari suami ya, insya Allah ya, kita juga ada biro jodoh sistem ta'arufnya. Cuman bedanya kita nggak ada upload foto ya, jadi foto Anda nggak akan tersebar di dunia maya ya. Tidak ada upload atau posting nomor handphone ya, email, jadi itu nggak akan disebarin. Nah, tetapi semua prosesnya itu melalui perantara atau pendamping. Jadi admin ya, kami yang dampingi secara langsung ya. Jadi kalau tempat lain mungkin foto Anda di-post ya, nomor WA di-post, email di-post gitu kan, kalau kita enggak. Kalau ada yang mau taruh lewat admin. Jadi admin yang mendampingi ya. Kalau tempat lain Anda langsung chat berdua, kita enggak gitu kan. Nah, apa aja yang dipelajari di Zoom itu kita akan belajar dari konsep ta'aruf, alasan kenapa sih perlu ta'aruf, 6 checklist yang perlu disiapkan, sebelum ta'aruf gitu ya. Lalu juga indikator, nah 7 indikator buat lanjut apa enggak, cara bikin CV ta'aruf, tentang nazar, 20 topik penting, 24 topik penting yang didiskusikan dalam nazar, istikharah, dan syarat dan perjanjian pernikahan. Ini 3 jam nih, karena mendalam ya. Termasuk juga, pendampingan ya. Yang mau daftar silakan ya, teman-teman bisa langsung lakukan pendaftaran, linknya saya bagikan di kolom chat ya. Ayo ya investasikan waktunya ya, ini investasi buat jangka panjang ya. Anda belajar ilmu ta'aruf ini bukan kayak Anda beli apa, beli kopi ya, bukan kayak beli es boba gitu kan. Kadang orang kan beli es kopi gitu kan, 20, 30 tambah kuenya 20 ya 50 misalnya, itu kan buat hari itu doang ya. Besok dia udah jadi kotoran gitu kan, tapi kalau ini enggak, untuk jangka panjang insyaallah ya. Nah ini beberapa testimoni yang masuk ya. Ini juga, gambaran. Nah, jadi kalau ada yang nanya gambaran ta'aruf kayak gimana sih di grupnya, ini kayak ginilah kurang lebih ya. Nah, ini adalah gambaran ta'aruf yang kami dampingi ya. Ada yang sudah, khitbah ya, ini 17 Desember 2023 ya. Ada yang 28 Januari udah nikah ya. Ini kayaknya udah nikah juga ya kalau nggak salah Maret nikahnya ya. 25 Februari dan sebagainya. Yang tahun ini saya belum screenshot ya, insyaallah nanti saya screenshot juga ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau join, yang mau daftar ya, masih bisa ya, silakan ya. Nah, sembari teman-teman daftar, cara daftarnya klik link yang saya bagikan di kolom chat. Nah,
Nanti setelah linknya diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke website kayak ini nih ya. Nah, akan masuk di sini ya. Nah, ini ada penjelasan lagi di sini. Ya, Anda pilih, ada yang belajar saja. Ini buat belajar doang ya. Nggak perlu biro jodohnya, berarti Anda belajar aja. Mungkin Anda mau cari calon sendiri ya. Mungkin Anda udah punya calon ya, lagi taruh nih sekarang ya, tapi stuck ya, bingung gitu kan. Gimana nih cara mengenali calon lebih mendalam ya? Atau mungkin Anda punya pacar sekarang ya, tapi Anda belum begitu kenal dengan dia. Nah, bisa daftar ya. Ini kalau sama biro jodoh, ini kalau sama plus bukunya ya, tinggal masukin nama dan sebagainya, gampang. Sekarang kita jawab-jawab pertanyaan. Udah, bagaimana kalau ikhtiar kita hanya sebatas doa karena tidak pede dengan kondisi diri untuk mendekati seseorang ya. Ya bisa juga dengan doa saja, doa itu pun juga ikhtiar. Tapi agar maksimal, maka perlu ya, perlu juga ada ikhtiar-ikhtiar ini konkretnya ya. Sama misalnya kita mau dapat rezeki nih, uang ya, dapat makan siang, bisa nggak kita berdoa saja? Bisa ya. Karena makan, kalau untuk makan misalnya gitu kan, ya bisa saja rezeki itu datang, ada yang ngasih misalnya, ya ada tetangga yang pesta tiba-tiba ngantarin nasi satu box gitu kan, ya bisa dengan doa. Ya tapi untuk dapat yang terbaik kita perlu usaha juga, kita perlu kerja juga. Nah, dalam jodoh juga demikian. Nah, kalau persoalannya tidak pede, maka belajar untuk menerima diri sendiri. Ya, belajar untuk berdamai dengan kondisi diri sendiri. Ya, jadi kalau ada kekurangan dan sebagainya dimaafkan dan fokus pada kondisi kelebihan diri sendiri. Setiap orang tuh insya Allah ada keunggulannya, ada kelebihannya ya. Izin tanya, udah bagaimana cara sembuh dari luka pengasuhan dan bagaimana ciri-ciri bahwa kita benar-benar telah sembuh ya? Jazakallahu khairan ya. Bagaimana cara sembuh? Cara sembuhnya ya tergantung seberapa besar lukanya, seberapa besar traumanya. Ya, bisa dengan memaafkan ya, ada terapi-terapinya. Kalau kita ada namanya kelas selesai dengan diri sendiri. Jadi kalau nanti teman-teman punya kesempatan ya, kalau ada lihat infonya langsung aja daftar aja gitu ya. Itu buat, sembuh. Nah, ciri-ciri yang benar-benar sembuh seperti apa ya? Nah, biasanya ketika ingat kejadiannya, ingat peristiwanya sudah biasa saja ya. Dan juga, ketika ingat orangnya, ketemu dengan orangnya udah nggak ada kesal lagi, nggak ada marah lagi, udah memaafkan lah gitu ya. Kalau mau yang lebih konkret ya biasanya ke psikolog ya, ada semacam asesmennya, ada tesnya ya. Gimana jika saat taruh dia berbohong sehingga saat berumah tangga keluar aslinya? Nah, makanya perlu validasi. Kalau berbohong kan ucapannya. Nah, maka perlu teman-teman ada, dia ngucap ya, ada perkataannya, ada data dari CV-nya. Nah, itu Anda validasi ya, itu divalidasi. Jadi ketika dapat informasi jangan langsung percaya. Nah, jadi Anda perlu untuk waspada, Anda perlu curiga, Anda perlu nggak percaya. Nah, jadi perlu Anda validasi, perlu Anda kenali dengan, lebih detail, dengan lebih mendalam, ya. Kak, izin bertanya, kalau seorang cowok mengucapkan janji untuk menikah, apakah itu dosa? Tapi nggak dilaksanakan, ya. Kalau dosa atau tidak, biarlah urusan Allah. Tapi sebagai wanita, Mbaknya, ya, kalau dia nggak laksanakan, ya udah, ya diakhiri aja, dijauhin aja yang demikian, ya. Nah, jadi begitu ya, dijauhin aja. Udah, apa pandangan Islam mengenai wanita yang tidak ada persiapan secara finansial dalam pernikahan? Karena semua ditanggung laki-laki, apa dampak ke depannya, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, dalam Islam nggak ada syarat khusus ke wanita untuk nyiapin duit. Dia nggak ada syarat khusus. Karena apa? Karena setelah menikah itu segala semua kebutuhan ya wanita itu ditanggung oleh laki-laki. Itu dipenuhi oleh laki-laki. Ya. Nah, jadi kalau nggak punya kesiapan finansial gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, cuman zaman sekarang kan ada yang nakut-nakutin nih, ya ada narasi, oh yang wanita sebelum menikah harus mandiri gitu kan, yang wanita sebelum menikah harus punya banyak uang gitu. Agar apa? Agar nanti ya, laki-laki tidak merendahkan gitu ya, agar nanti laki-lakinya kalau misalnya, selingkuh atau apa punya pegangan, nah gitu ya. Nah itu kan narasi-narasi hari ini, ya. Nah, sehingga pada akhirnya ya dampaknya adalah ya wanita punya persiapan nikah secara keuangan itu bagus gitu ya. Tapi ketika Anda meyakini ya memiliki pandangan bahwa laki-laki nanti akan mungkin selingkuh dan sebagainya ya akhirnya seperti mencurigai gitu ya.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dalam Islam sendiri nggak ada masalah. Kalau Anda punya persiapan finansial ya bagus, tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa juga, ya. Udah saya anak perempuan satu-satunya diapit dua saudara laki-laki yang sudah menikah. Ayah saya sedang sakit, lalu saya menjalani ta'aruf dengan laki-laki dari luar kota. Sebaiknya saya harus bagaimana? Udah. Di satu sisi saya ingin menikah, tapi sangat terjanggal apabila ada apa-apa sama ayah, takut nggak bisa merawat ayah ya. Coba yang pertama musyawarah dengan abangnya, ya dengan kakak laki-lakinya, karena sebenarnya kalau menurut pandangan syariatnya kan ayah ini menjadi tanggung jawab utama dari si saudara laki-laki, ya. Karena si wanita setelah dia menikah kan dia ikut suaminya, ya. Nah, jadi secara syariatnya kan begitu ya. Jadi ini ayah menjadi tanggungannya si laki-laki, ya. Cuman ya saya nggak tahu kondisi detail di keluarga mbaknya seperti apa. Saran saya coba duduk bareng, kira-kira baiknya gimana. Kalau memang harus ya, memang harus merawat orang tua, maka dibuat syarat ke calonnya. Ya, disampaikan ke calonnya, "Mas, kalau mau nikah sama saya, maka syarat dari saya adalah nanti tinggal bareng dengan saya, dengan ayah saya. Karena saya akan merawat orang tua saya." Nah, jadi mohon diizinkan juga nanti, ya ini jadi syarat pernikahan kita, bahwa nanti setelah menikah, mungkin ya waktu saya, perhatian saya mungkin akan terbagi. Ya, karena selain buat suami juga buat ayah. Nah, itu bisa disampaikan ya kalau memang kondisinya darurat. Ya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya dua saudara laki-laki itu untuk membantu merawat ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, dimusyawarah dulu ya di kakak ya. Udah Afwan, ketinggalan apa, boleh dilihat keempat, apa tadi slide keempat ya, yang keempat ya. Keempat hiburan ya, keempat itu hiburan ya. Hiburan ya itu mempengaruhi ya. Boleh dilihat boleh ya, sebentar ya. Nah, ini yang keempat ya. Kok dia ke sini? Up, up. Nah, silakan kalau ada yang mau. Nah, ini yang keempat ya. Silakan mau screenshot ya. Yang mau daftar boleh ya, yang mau daftar belajar ta'aruf. Nah, linknya di kolom chat ya. Oke, masih ada waktu ya sekitar 15 menit lagi lah ya, atau maksimal nanti setengah 10 ya. Ini ini udah keempat. Assalamualaikum, udah mau bertanya, kan nggak semua orang familiar dengan ta'aruf. Kalau misalnya si laki-laki ngajakin ketemuan, makan atau nonton sekalian untuk saling mengenal bagaimana sebaiknya. Nah, maka itu kesempatan bagi mbaknya untuk mensyiarkan. Ya, sampaikan ke dia ya bahwa di dalam Islam, dalam proses mengenali itu tidak baik berdua-duaan. Ya, karena memang dalam Islam itu dilarang untuk apa namanya? Untuk berkhalwat ya. Dia ngajak makan, boleh nggak dalam ta'aruf makan? Boleh ya. Nah, ini contohnya ya. Ini lagi makan bareng nih ya. Ini member kita loh ya. Nah, boleh nggak ngajak makan? Boleh ya. Ngajak nonton boleh nggak? Boleh, silakan. Anda mau nonton bagian dari ngenali silakan. Syaratnya apa? Syaratnya jangan berdua. Ini makan nih. Nah, nggak ada masalah kan makan kan? Nah, silakan Anda makan bareng ya. Nih di resto Sunda nih kayaknya ya. Keren nih restonya ya. Ya rata-rata yang ta'aruf di apa, di kita ya sesama member belajar ta'aruf itu pertemuan mereka rata-rata di tempat makan, di kafe, tempat makan ya. Baru nanti di pertemuan ketiga keempat itu baru di rumah keluarga. Pertemuan pertama rata-rata di tempat makan, ada yang ngajak orang tuanya. Kalau ini kan mereka ngajak orang tua nih ya. Si mas-masnya ngajak apa? Ngajak ibunya, mbak-mbaknya juga ngajak ibunya ya. Nah, jadi memang dibolehkan, nggak apa-apa. Sambil nonton boleh nggak? Silakan. Ya, lagi film apa Anda nonton apa? Siksa kubur sekarang silakan. Ya, bapak Anda ya, calonnya ya, bertiga tuh silakan. Saya punya teman, dia jalani proses ta'aruf itu.
jalan ya keliling, keliling, Jakarta gitu. Jadi teman saya ini yang laki-lakinya taruh dengan wanita, si wanita itu dengan bapaknya. Bapaknya bawa mobil nyetir ya, duduk di depan, anak perempuannya, si calon teman saya ini, teman saya duduk belakang. Nah, mereka keliling tuh, ya dalam prosesnya jalan dari pagi, siang, sholat zuhur, mampir masjid, habis itu mampir restoran, makan, ngobrol, itu proses mengenali. Nah, itu nggak ada masalah, ya silakan nanti ya, yang penting ya, adab-adabnya disampaikan ya. Kalau dia belum tahu, maka itu kesempatan bagi kita untuk syiar ya. Bagaimana pendapat Uda tentang wanita berkarir ya? Dalam Islam dibolehkan, silakan Anda mau berkarir silakan ya. Jadi tidak ada larangan ya bagi seorang wanita yang mau bekerja, yang mau berkarir ya, bahkan setelah menikah ya. Tentu kalau udah menikah tentu minta izinnya sama suami ya. Jadi selama suaminya oke dan nggak masalah, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan ya oleh umat ya. Misalnya ada guru, Anda bidan ya, ada dokter ya, dokter apa namanya, dokter kandungan ya, itu kan dibutuhkan umat ya. Maka silakan berkarir dan cari pasangan hidup atau suami yang mengizinkan untuk berkarir. Karena memang tipe laki-laki kan beda-beda ya. Ada laki-laki yang mengizinkan istrinya buat, berkarir, ada juga laki-laki yang tidak mengizinkan, ya. Meskipun ya kalau kita bicara ideal ya, idealnya kan memang di rumah gitu kan. Nah tapi ya, kondisi orang kan beda-beda teman-teman ya, kondisinya, mindset, pemahaman, dan pemikiran beda-beda ya. Misalnya Anda udah PNS ya, terus tiba-tiba, nggak boleh gitu sama calon Anda untuk, kerja PNS gitu. Itu kan akan berat kondisinya ya, mungkin akhirnya akan bentrok dengan keluarga dan sebagainya ya. Nah, maka Anda cari pasangan hidup yang mengizinkan untuk hal tersebut. Udah kalau ada ikhwan yang menyuruh kita untuk menunggunya bagaimana udah apa yang sebaiknya saya lakukan ya jangan mau, apalagi kalau menunggunya dalam waktu yang lama, ya. Kalau menunggu 2 bulan, 3 bulan okelah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia suruh nunggu sampai setahun nih jangan, ya. Sebaiknya sih dihindari ya, sebaiknya ya dihindari gitu kan, karena potensi keburukannya lebih banyak. Ya bisa jadi patah hati gitu ya, bisa jadi mungkin salah satunya kecewa ya. Karena apa? Karena waktu itu kan panjang teman-teman ya, misalnya nih menunggu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun bisa saja salah satunya berubah pemikiran, hari ini suka, bisa jadi 2 tahun lagi nggak suka, gitu ya. Nah, jadi perlu hati-hati ya, meskipun nih ada yang jadiin apa, patokan ya, ustadz, salah satu ustadz ya. Mungkin Anda pernah dengar juga ya, ustadz ini pernah cerita, dia suruh calon, istrinya nunggu dia dalam waktu sekian tahun gitu kan. Ya karena memang sosok laki-lakinya si ustadz ini mungkin ya, karena sosok laki-lakinya seorang ustadz dan si wanita merasa, "Oh ini layak buat saya perjuangkan, ini pantas untuk saya tunggu," gitu. Dan mungkin beliau juga percaya bahwa kalau ustadz ini bilang Abang ngomong ya orangnya terpercaya gitu ya. Jadi balik lagi ke kondisi laki-laki ya, termasuk juga ya ke kondisi Anda ya. Apakah Anda memang belum butuh menikah atau sudah butuh menikah, jadi banyak pertimbangannya ya. Tapi kalau secara umum ya, secara umum saya menyarankan sebaiknya tidak menunggu ya. Ta'aruf berapa lama ya, 3 bulan ya, paling lamanya kalau misalnya molor waktunya 5 bulan ya. Izin tanya udah nanya dulu ke orangnya mau atau tidak untuk ta'aruf. Nah, atau cari informasi dulu misal lewat orang terdekat agar yakin untuk mengajak ta'aruf kepada seseorang ya. Ta'aruf itu teman-teman proses untuk mengenali. Ya, jadi bukan berarti nih Anda udah ta'aruf itu bukan berarti Anda sudah yakin, udah kenal sama dia bukan. Ya, untuk memulai ta'aruf Anda cukup punya yang namanya rasa atau jatuh cinta lah, ya, atau tertarik, "Wah kayaknya nih asik nih taruh sama dia," gitu kan, "Oh kayaknya saya suka nih sama orang ini," gitu kan. Nah itu salah satu apa, modal awal gitu ya buat ta'aruf ya, ada sedikit ya rasa ketertarikan. Ya, mungkin Anda belum kenal dan sebagainya. Nah, boleh nggak cari informasi diam-diam? Boleh ya, itu namanya taruh, sendiri ya, taruh secara pribadi Anda cari dulu boleh gitu ya. Anda mau ngajak langsung ta'arufnya juga boleh ya, karena memang inti dari ta'aruf itu ya proses mengenali. Anda sudah ta'aruf dengan seseorang bukan berarti Anda harus nikah sama dia, bukan berarti sudah pasti nikah sama dia, enggak. Karena di akhir ta'aruf nanti ya ada keputusan apakah akan lanjut menikah atau tidak ya. Ini proses ta'aruf sudah, pertanyaannya yang mana ya? Yang anonim kan banyak ya.
Assalamualaikum, udah Agus izin bertanya. Saya perempuan, circle pertemanan saya sekarang hanya sedikit dan tidak sedang dekat dengan siapapun. Insya Allah sedang berusaha memperbaiki diri, aktivitas saya kerja, pulang. Tapi kadang saya juga bingung bagaimana cara ikhtiar selain doa. Kadang merasa apakah saya pantas untuk dicintai ya. Banyak ya yang bisa dilakukan wanita, salah satunya minta tolong sama ayahnya. Ya, ayah tolong dong cariin pasangan hidup buat saya ya, ngomong sama paman ya, saudara laki-laki ayah, sama saudara kandung laki-laki ya. Nah, itu kalau bagi yang wanita ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di zaman dulu itu, di zaman sahabat Nabi, zaman para ulama gitu ya. Zaman dulu kan memang semua wanita muslim itu kan di rumah ya. Jadi jarang atau bahkan sangat sedikit sekali wanita muslim itu yang bekerja ya atau berkarir di luar. Kenapa? Karena di zaman dulu itu kan pekerjaannya kan terbatas, ya nggak kayak sekarang kan. Kalaupun ada pekerjaan zaman dulu nih perdagangan, biasanya perdagangan itu jauh-jauh ya. Dan perdagangan itu kadang memakan waktu yang lama. Makanya yang mengerjakan hal tersebut ya para laki-laki ya, atau mungkin ada yang nyebutnya zaman berburu gitu kan. Wanita kan nggak mungkin juga ke hutan ngeburu gitu kan. Biasanya di rumah wanitanya masak dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat di zaman dulu memang para wanita pada umumnya di rumah. Ya, wanita juga nggak mikirin jodohnya, yang mikirin siapa? Yang mikirin walinya. Nah, wali itu siapa? Wali itu ayahnya, pamannya, ya, paman saudara laki-laki ayahnya, saudara laki-laki kandungnya. Nah, mereka inilah yang mikirin, ya, sehingga kalaupun taruh, yang bertaruh siapa? Yang mengenali ayahnya. Nah, jadi si anak nanti terima beres gitu kan, terima siap aja gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang ditawarkan oleh ayahnya, berarti, itu sudah dikenali atau sudah dikenali baiklah oleh ayahnya terlebih dahulu ya. Nah, maka ikhtiar yang bisa dilakukan juga ya meskipun jarang sekarang, minta tolong carikan sama ayah, sama keluarga ya. Sering ada cowok yang salah satu kriterianya yaitu calonnya bekerja. Apakah itu wajar ya? Tergantung ya alasannya apa. Ya kalau menurut saya sih, kalau niatnya dia nyari wanita yang bekerja buat bantu kebutuhannya ya berarti dia nggak yakin dengan kemampuannya sebagai laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya dia sendiri meragukan kekowamannya. Ya. Nah, maaf Kak, pertanyaan saya belum jawab. Pertanyaan yang mana ya? Karena ini banyak anonim pertanyaannya ya. Ustadz, kadang saya merasa sedih ketika ditolak atau harus mundur ketika ingin menikah. Syukuran keluarga besar saja. Mundur ketika ingin menikah, syukuran keluarga besar saja dari pihak Ahwat ingin ada resepsi. Tapi disediakan dari Ikhwan. Padahal dari Islam sendiri tidak mengharuskan resepsi. Pertanyaan saya, apa tepat saya mundur ketika sudah tidak sesuai dalam keinginan pernikahan, padahal saya sudah coba menyampaikan tujuan tidak ingin ada resepsi. Bagaimana saya menyikapi jika ditolak atau harus mundur karena tidak ingin resepsi? Mau nasihatnya. Ya, yang pertama kalau memiliki kemampuan, ya boleh ya melakukan resepsi itu boleh ya. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan bahwa adakan walimah meskipun memotong seekor kambing, ya. Nah, jadi resepsi itu bukan hal yang dilarang. Tapi kalau memang nggak mampu, belum punya kemampuan secara finansial dan memang mau cari ya orang yang mau nikahnya di KUA saja tanpa resepsi, ya maka Anda lanjutkan perjuangan. Jadi kalau Anda ketemu wanita A dan dia menolak, ya sudah. Ya berarti itu keputusan dia dan keluarganya dihargai saja. Anda ikhtiar lagi ya, sambil doa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk, pertemukan dengan wanita yang mau menerima kondisi saya. Ya Anda coba gitu kan. Oh dia nolak lagi, berarti Anda ikhtiar lagi. Ya, jadi nasihat saya apa? Nasihat atau saran saya adalah terus berjuang temukan wanita tersebut dan insya Allah mereka ada kok. Dan banyak. Kenapa? Karena beberapa teman saya ya ada yang menikahnya di KUA saja ya. Dan itu lebih dari 5 orang ya. Artinya kan banyak tuh ya lebih dari 5 orang. Ya. Nah, mungkin kalau Masnya mau ikhtiar ya, saya dampingi. Yuk di Biro Jodoh Terminal Hati ya. Di Biro Jodoh Terminal Hati calon wanitanya insya Allah banyak ya. Jadi beragam ya, ada yang memang maunya pakai resepsi ya, tapi ada juga insya Allah yang maunya di KUA saja ada ya. Nanti saya bantu dampingi ya proses ta'arufnya ya. Silakan daftar ya. Dan coba ikhtiar di belajar ta'aruf ya. Apa ciri-ciri laki-laki yang layak diperjuangkan udah ya, sesuai dengan kriteria ya, sesuai dengan kriteria Mbak-mbak ya atau Mas-mas Mbak-mbak lah ya. Mbak punya kriteria, lalu apabila laki-laki itu sesuai dari kriteria atau di atas kriteria
Nah, maka itulah laki-laki yang layak ya untuk, diperjuangkan ya, sesuai dengan yang Anda harapkan lah ya. Nah, tentunya kriterianya yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya dan sebagainya lah ya, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Saya sedang menjalani ta'aruf dengan seseorang yang berbeda pulau. Selama proses mengenal pun orang ini layak untuk dijadikan seorang suami. Tapi orang tua menginginkan saya mengejar karir karir dulu ya. Sebaiknya seperti apa ya udah ya. Saya nggak tahu ini laki-laki atau wanita. Oh, wanita ya, jadikan seorang suami. Ya, ini perlu hati-hati. Kenalannya seberang pulau, beda pulau ya, tapi selama proses mengenal, udah tahu dia layak jadi suami ya. Cuman pertanyaan saya adalah Anda udah validasi belum? Ya, mengambil kesimpulan dia layak jadi suami itu dari mana? Apakah hanya dari perkenalan online? Kalau hanya dari perkenalan online, saran saya hati-hati. Ya, saya nggak suudzon sama calon Anda ya. Mudah-mudahan memang benaran orang baik, tapi perlu hati-hati kalau hanya online. Kecuali Anda sudah lakukan penjajakan ke sana, cari tahu lebih mendalam ya, maka nggak apa-apa yakin ya. Tapi kalau misalnya belum, maka perlu hati-hati. Nah, soal orang tua menginginkan dulu mengejar karir, ya coba dimusyawarahkan ya. Keinginan saya Pak, saya mau nikah begini-begini alasannya dan sebagainya. Ya, nah, disampaikan baik-baik. Mudah-mudahan orang tuanya jadi paham ya. Karena memang menikahkan anak wanita itu salah satu prioritas lah ya di dalam Islam ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita syiar ke orang tua, ke keluarga, mudah-mudahan paham ya. Izin Ustadz boleh lihat slide share yang ke-1 dan kedua. Boleh ya. Ini masih ada nggak orangnya ya? Boleh ya, saya share aja slide-nya ya. Yang mau daftar belajar ta'aruf silakan ya. Teman-teman yang mau daftar silakan, linknya ada di kolom chat ya. Silakan Anda klik aja linknya. Mana slide 1 nih ya. Nih slide 1 ya, yang mau screenshot silakan ya. Ini slide 1 dan 2 ya. Nah, ini slide 2 ya. Ini slide 2-nya ya. 2 pertanyaan terakhir. Udah perihal tren pertanyaan mendahulukan istri atau orang tua. Kemarin udah sudah jelaskan jawaban yang seharusnya. Tapi jika ketika calon laki-laki ditanya demikian lalu jawabannya tegas pilih orang tua. Nah, bagaimana menurut Uda? Apa yang harus dilakukan atau apa bisa diperjuangkan? Ya. Coba juga ditanya ke dia kewajiban sebagai seorang suami ya. Nah, kalau insya Allah dia paham juga kewajiban seorang suami dan ya konteksnya kan itu perlu digali ya, dan konteksnya memang mendahulukan orang tua tapi tidak menzolimi suami ya, ya maka itu insya Allah masih aman ya. Tapi Anda perlu cek juga ya agamanya, ibadahnya, akhlaknya, pemahaman terhadap kewajibannya, termasuk juga kedekatannya dengan orang tua. Ya, apakah kedekatannya ini kedekatan yang wajar ya, atau kedekatan yang nggak wajar dalam artian gini, terlalu dekat. Ya, atau istilahnya itu terlalu jadi anak mami lah. Jadi kehidupannya itu dikontrol oleh orang tuanya. Nah, karena kita beberapa kali itu dapat klien ya konsultasi pernikahan teman-teman ya. Itu seorang wanita, seorang istri ya, yang mana suaminya itu bahkan ketika suaminya punya penghasilan itu store-nya ke orang tuanya, ke ibunya. Ya. Nah, jadi yang pegang itu ibunya. Jadi nanti kalau istri butuh apa-apa itu ibunya yang menyeleksi gitu kan, ngasih duitnya, belanjanya gimana dan sebagainya. Nah, dan kalau dikasihnya banyak ya nggak apa-apa. Ini terkadang yang diberikan adalah di bawah kebutuhan, ya. Jadi kalau kebutuhannya 3 juta dikasihnya mungkin 2 juta. Jadi kekurangan jadinya. Jadinya menzolimi. Nah, ini perlu hati-hati juga, ya. Nah, jadi perlu hati-hati. Jadi perlu Anda diskusikan ulang, mendalam, ya. Ini maksudnya mendahulukan orang tua kayak gimana? Nah, lalu dalam memperlakukan istri seperti apa? Nah, itu perlu digali lagi, ya. Kak, izin bertanya, sekarang saya ingin bertaruh, tapi kadang di sisi lain saya takut salah dalam memilih, karena yang kenal lama saja terkadang salah, apalagi baru kenal, dan entah dari mana, pertanyaannya bagaimana memantapkan hati untuk bertaruh, ya. Paham proses ta'arufnya kayak gimana, ya. Paham proses menjalani ta'arufnya. Jadi untuk bisa mantap, ya Anda paham proses ta'aruf itu seperti apa, dan lalu Anda jalani ta'arufnya dengan benar. Ya, ada mengumpulkan data, ada memvalidasi data. Ya, yang kenal lama saja kadang salah. Ya, cuman kenal doang. Tapi tidak mendalami kepribadiannya, tidak mendalami karakternya. Ada orang yang pacaran 10 tahun, tapi dia nggak kenal, nggak benar-benar tahu kekurangan pasangannya. Atau, ya, atau dia sudah terlalu menerima.
Nah, jadi kalau Anda lihat ada orang kenal lama, pacaran lama, lalu akhirnya setelah menikah menyesal, bisa jadi karena memang dalam proses pacarannya dia nggak fokus untuk mengenali kepribadian calonnya, tapi dia fokusnya untuk melakukan hal-hal yang romantis. Ya. Dan yang kedua bisa juga ya, dia sebenarnya udah tahu, cuman karena terlanjur bucin jadi ya sudahlah terima apa adanya gitu ya. Saya pernah ya sering cerita ke teman-teman juga, laki apa namanya, wanita yang pacarnya itu melakukan kekerasan ya. Mukul sampai mintain duit dia ya. Tapi si wanita ini malah bertanya, "Kira-kira apa yang perlu saya lakukan ya agar saya bisa tahan, bisa sabar?" Gitu kan, karena saya udah menerima dia apa adanya. Nah, ini kan bucin, ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi intinya di prosesnya ya. Terus faktor lingkungan pergaulan, saya udah mulai mengurangi pertemanan lama dan sekarang saya hanya berteman biasa saja karena pekerjaan dan lebih banyak ngumpul dengan keluarga. Menurut Kakak apakah ini menghambat saya dalam menemukan jodoh? Enggak ya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi nggak akan menghambat juga ya. Dan jalur ketemu jodohnya wanita ya, salah satu jalurnya kan dari keluarga ya, minta tolong di ayah ya, carikan. Nah itu bisa dilakukan ya, bahkan kalau Anda nggak punya teman sama sekali pun kalau wanita insya Allah relatif masih aman lah ya. Iya, selama ada support dan dukungan dari keluarga ya. Nah, silakan yang mau daftar belajar ta'aruf ya, memang ta'aruf ini teman-teman calonnya ya kalau saya sendiri ya, itu menyarankan Anda berta'aruf dengan seseorang yang memang ada di lingkaran pergaulan Anda. Ya, saya ta'aruf dengan istri ya dan sampai menikah itu bukan dari orang asing yang entah dari mana tapi memang kita sebelumnya udah kenal di sebuah komunitas, udah pernah bekerja sama bareng dalam sebuah organisasi, baru akhirnya menikah gitu ya. Dan itu teman-teman bisa lakukan juga. Tapi bagi sebagian orang mungkin yang kayak gitu sulit ya. Makanya kita hadirkan nih wadahnya Biro Jodoh Terminal Hati ya. Yang mungkin belum ada lingkaran pergaulannya, belum ada komunitas atau organisasinya gitu ya yang mungkin selama ini banyakan di rumah dan sebagainya, atau mungkin mau nambah jalur ikhtiar. Nah, makanya ada biro jodoh ini. Nah, untuk ikut biro jodoh kita ya, mesti ikut edukasinya dulu, jadi belajar dulu. Jadi baik laki-laki maupun wanita yang mau bertaruh di biro jodoh terminal hati, mereka yang sudah mendapatkan edukasi tentang ta'aruf dulu. Jadi secara pemikiran, secara mindsetnya insya Allah sudah sama. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya, ini menjadi seleksi juga, jadi nggak sembarang orang ya bisa ngajak Anda ta'aruf ya. Kalau di tempat lain gitu ya, yang foto Anda diposting di IG-nya gitu kan, nomornya taruh di sana, itu kan Anda diajak oleh orang yang benar-benar nggak tahu gitu ya, entah dari mana gitu kan. Nah, tapi kalau di terminal hati setidaknya Anda sudah tahu kalau dia udah belajar ilmu pranikah, gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman semua silakan ya yang mau coba ikhtiar ya atau yang mungkin udah ada calon punya pacar gitu ya, mau mengenalinya lebih dalam, nah yuk silakan daftar di kelas Pranikah Belajar Taruh. Link pendaftarannya ada di kolom chat ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.